Papua adalah rumah bagi ratusan suku asli. Sejak masa kejayaan Majapahit, Papua telah tercatat sebagai bagian dari bentangan besar Nusantara. Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah ini kemudian berada di bawah naungan Kesultanan Tidore, mengukuhkan keterikatan politik dan budaya dengan Kepulauan Nusantara. Kedatangan kolonial Belanda mengubah arah sejarah ketika Papua ditempatkan di bawah administrasi mereka. Pada momentum konferensi Meja Bundar, seluruh wilayah Indonesia sejatinya harus kembali diserahkan. Namun Belanda memilih mempertahankan Papua dalam genggamannya. Pemerintah Indonesia tidak berdiam diri. Melalui diplomasi yang sabar, langkah-langkah strategis, dan perjuangan di berbagai forum internasional, Indonesia terus memperjuangkan hak Papua untuk kembali ke rumah besarnya, Indonesia. Melalui perundingan New York Agreement PBB, Papua dinyatakan diserahkan kepada Administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNTEA, sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Sebagai kelanjutan dari perjanjian itu, penentuan pendapat rakyat atau PPRA dilaksanakan pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969. Pada momen tersebut, menghasilkan keputusan bahwa wilayah Papua secara resmi tergabung dan merupakan bagian dari Indonesia. Sebelum dinamika modern muncul, Papua sudah memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Lebih dari 250 suku hidup berdampingan, membawa bahasa, tarian, ukiran, dan tradisi masing-masing. Dari suku Dani di Lembah Baliem, suku Asmat dengan ukiran kelas dunia, hingga suku Biak, Me, Korowai, dan Sentani dengan identitasnya masing-masing. Budaya Papua adalah kekuatan, kebanggaan, dan akar kehidupan. Bagi masyarakat adat di tanah Papua, hidup seimbang berdampingan dengan alam adalah suatu kewajiban yang harus dijalin. Karena menurut mereka, tanah adalah mama yang memberikan mereka sumber kehidupan, sehingga kita masih bisa ada hingga saat ini. Karena itulah, tanah bagi orang Papua bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sumber kehidupan dan identitas. Dari tanah mereka lahir, hidup, dan kembali. Segala tradisi, nilai, dan cerita leluhur tumbuh bersama alam yang mereka jaga turun-temurun. Di tangan mama-mama Papua, setiap helai serat berubah menjadi noken, simbol kesabaran, kekuatan, dan cinta mereka kepada tradisi. Sementara para pengrajin lokal memahat ukiran khas Papua dengan penuh ketelitian. Setiap goresan kayu menyimpan kisah para leluhur, roh alam, dan jati diri masyarakat adat. Karya ini bukan sekedar seni, tetapi bahasa budaya yang terus dijaga agar tidak hilang di telan waktu. Pasca PPRA, sebagian kelompok menolak hasil tersebut. Dari sinilah muncul organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sejak akhir 1960-an, konflik terjadi di beberapa wilayah antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Konflik ini dipengaruhi banyak hal: sejarah, ketimpangan pembangunan awal, ideologi, dan faktor eksternal. Dan masyarakat sipil sering menjadi pihak yang paling terdampak. Konflik bersenjata di Papua tidak hanya menghancurkan rasa aman, tetapi juga memukul kehidupan warga sipil. Mereka yang seharusnya hidup tenang, kini harus bersembunyi, kehilangan mata pencaharian, dan hidup dalam kecemasan. Dua dekade terakhir,
merupakan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di tanah Papua. Salah satu tonggak terbesarnya adalah pembangunan jalan Trans Papua. Jalan yang membentang ribuan kilometer ini membuka akses wilayah yang selama puluhan tahun ini terisolasi oleh lembah, tebing, dan pegunungan yang curam. Keberadaan jalan ini membawa perubahan besar bagi masyarakat pedalaman. Pasokan logistik kini dapat bergerak lebih cepat. Perjalanan yang dulu memakan berhari-hari, kini dapat ditempuh dalam hitungan jam. Trans Papua bukan hanya jalur fisik, tetapi jembatan harapan. Melalui jalan ini, layanan kesehatan menjangkau kampung-kampung yang terpencil. Pendidikan semakin mudah diakses, dan ekonomi lokal mulai tumbuh. Petani dapat membawa hasil kebunnya ke pasar. Harga kebutuhan pokok perlahan menjadi lebih stabil, dan interaksi antar wilayah semakin terbuka. Walau medan pembangunan sangat ekstrim, upaya ini terus berjalan demi mewujudkan pemerataan, agar masyarakat di pedalaman merasakan manfaat pembangunan yang sama seperti di wilayah lain Indonesia. Jembatan Merah Jayapura menjadi ikon baru Papua. Selain mempercepat mobilitas antar wilayah, jembatan ini memperindah wajah Teluk Yotefa dan menjadi simbol modernisasi Papua. Infrastruktur ini membuka ruang ekonomi baru dan meningkatkan aktivitas masyarakat. Stadion Lukas NMB berdiri megah sebagai kebanggaan masyarakat Papua. Arena berstandar internasional ini bukan hanya tempat olahraga, tetapi pusat kegiatan pemuda, ruang lahirnya atlet-atlet masa depan, serta bukti bahwa Papua mampu menjadi tuan rumah event besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di berbagai wilayah, pembangunan bandara baru dan perluasan fasilitas udara membuka konektivitas Papua secara lebih luas. Bandara bukan hanya memudahkan perjalanan, tetapi menjadi jalur utama masuknya logistik, obat-obatan, tenaga medis, pendidikan, dan barang kebutuhan masyarakat. Dengan akses udara yang lebih baik, perekonomian lokal tumbuh lebih cepat, dan pelayanan dasar dapat dijangkau dalam waktu yang lebih singkat. Bangunan perkantoran yang megah hadir sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik. Dari sinilah koordinasi pembangunan dilakukan, memastikan setiap program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat kampung. Pelabuhan-pelabuhan modern mulai beroperasi, membuka jalur perdagangan dan distribusi barang yang lebih efisien. Untuk melindungi warga dan mendukung pemerataan pembangunan, pemerintah melaksanakan operasi keamanan di beberapa wilayah. Namun seiring berjalannya waktu, pendekatan secara kekeluargaan dan pelayanan publik semakin diperkuat. Papua memiliki tantangan medan yang berat. Pegunungan tinggi, lembah dalam, dan akses terbatas. Namun negara terus berupaya memberikan rasa aman bagi masyarakat pedalaman. Di sisi lain, kehidupan masyarakat tetap berdenyut. Pasar di pedalaman menjadi ruang harapan, tempat warga beraktivitas di tengah ketidakpastian. Harapan masa depan Papua selalu terlihat paling jelas dari langkah kecil anak-anaknya. Saat mereka bermain bola dengan tawa yang lepas, disitulah mimpi-mimpi besar mulai tumbuh. Setiap pagi mereka berjalan menuju ke sekolah, membawa keyakinan bahwa pendidikan adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Makanan bergizi yang mereka terima menjadi bekal kekuatan, agar mereka tumbuh sehat dan siap menghadapi masa depan yang terus berubah. Senyum mereka yang tulus adalah pengingat bahwa masa depan dapat menjadi cerah selama kita terus menjaga mereka. Di halaman sekolah, saat mereka mengikuti upacara bendera, tampak jelas semangat generasi baru yang ingin membangun tanahnya sendiri. Mereka adalah penjaga masa depan, pewaris tanah yang kaya budaya dan harapan. Dan ketika matahari terbenam di balik pegunungan Papua, langit menyimpan pesan sederhana. Harapan itu nyata. Selama anak-anak ini terus bermimpi, Papua akan selalu memiliki masa depan
yang penuh cahaya.